Zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida menggilas paru-paru. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel kita Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, kali ini saya akan sedikit membagikan tips kalian ketika kalian membacakan puisi. Bagaimana ya caranya? Membaca puisi apakah sama seperti kita membaca koran? Tidak kan tentunya. Nah, ketika kita membaca puisi, kita harus mempunyai power, kita harus mempunyai ekspresi, mempunyai semangat dan penuh keyakinan. Di sini kita akan belajar tentang contoh gerakan puisi berdasarkan intonasinya. Ada gambaran kira-kira bagaimana gerakan yang harus digunakan ketika kita bacakan puisi? Bagaimana intonasinya ya? Ketika gerakannya seperti ini, intonasinya seperti apa? Ketika mellow, ketika sedih, gerakannya harus seperti apa? Nah, sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu nih, teman-teman. Apa sih itu intonasi? Ada yang tahu di sini intonasi apa? Nah, intonasi adalah tekanan tinggi rendah suara. Tekanan seperti apa sih ya teman-teman? Rendah tingginya seperti apa yang dimaksudkan ya? Nah, rendah tingginya ini tergantung puisi yang kita bawakan. Kalau kita bacakan puisi dengan lantang, dengan tekanan yang pas, pastinya dinamika suara kita, naik turunnya suara kita harus bisa dikontrol. Kenapa penting sekali intonasi ini? Karena biar penonton kalian paham artikulasi dari apa yang kalian bacakan dan bisa penonton pahami isi makna dari puisi yang kalian bawakan. Nah, di sini kalian sudah paham dulu kan intonasi itu apa? Ketika kalian sudah tahu intonasi itu seperti apa, kalian baru pelajari gerakan. Gerakannya itu seperti apa? Apakah harus berlebihan atau harus diam saja? Tentunya tidak kan? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana gaya atau gerakan yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Di sini kita akan memberikan sedikit informasi mengenai 3 gaya yang dapat kalian lakukan ketika kalian membacakan puisi. Sebelumnya kita harus pahami dulu nih. Gaya yang pertama yaitu gaya poetry reading. Pernah dengar teman-teman? Ya, biasanya gaya ini dilakukan dengan kita boleh membaca puisi membawa teks. Tetapi dengan opsi kita bisa berdiri, duduk, ataupun berdiri, duduk, dan bergerak. Penasaran dengan bagaimana ya contoh dari gaya poetry reading itu sendiri? Ada yang pernah mempraktekannya? Kalau belum, simak video dan contoh puisi yang akan saya bawakan teman-teman. Nah, kali ini untuk gaya poetry reading itu sendiri, saya menggunakan gaya yang berduduk ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa memilih opsi tersendiri, bisa berdiri, duduk, atau berdiri, duduk, dan bergerak. Tapi kita lihat contoh opsi yang pertama terlebih dahulu teman-teman, dengan contoh kita baca puisi dengan gaya poetry dengan opsi kita duduk. Nah, puisi yang saya bacakan ini dengan judul membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Kita ke contohnya teman-teman. Ada sesuatu yang rasanya gue lepas dari tangan. Ada yang meluncur
lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Nah, itu tadi teman-teman gaya yang bisa kalian lakukan ketika kalian memilih opsi gaya portrait reading dengan opsi berdiri. Kalian bisa mainkan jari jemari kalian dan ekspresi kalian ketika membacakan puisi. Mungkin terlihat sederhana ya teman-teman, kita bisa memainkan jari-jari kita dengan ekspresi yang sedang kita bacakan makna dari puisi tersebut. Nah, penasaran dengan gaya kedua? Gaya apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Kita les ke selanjutnya. Nah, dengan gaya kedua ini aku udah gaya deklamatoris. Artinya, kalian ketika baca puisi tidak diperkenalkan untuk membawa teks puisi. Maka dari itu, kalian harus bisa hafal, harus bisa memaknai, memahami, dan percaya diri ketika kalian memilih gaya deklamatoris untuk membacakan puisi di depan para penonton kalian. Mungkin ini lebih ke menghafal ya teman-teman. Puisi yang kalian nantinya bawakan, kalian harus bisa hafal. Kalaupun tidak hafal, kalian harus bisa memahami ketika bacakan puisi, sehingga kalian bisa tanpa membawa teks, kalian bisa dengan lantang, kalian bisa penuh keyakinan, kalian bisa membawakan puisi yang kalian sudah pilih dan akan kalian bawakan nantinya. Penasaran dengan gaya deklamatoris ini? Nah, gaya ini juga bisa kalian perankan dengan 3 opsi. Yang pertama, berdiri pastinya, atau duduk, atau yang ketiga, berdiri, duduk, atau bergerak. Namun kali ini saya akan mencontohkan dengan gaya berdiri. Penasaran? Pasti teman-teman sering melihat bukan? Tapi sebenarnya gaya apa sih yang sedang pembaca itu gunakan? Yang sedang pembaca puisi itu perankan gitu. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kita masih menggunakan contoh puisi yang tadi teman-teman, dengan judulnya Membaca Tanda-Tanda karya Taufik Ismail. Penasaran? Langsung saja kita ke contohnya teman-teman. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu, membawa batu, abu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit cuplikan ketika kalian membawa gaya dari gaya deklamatoris tersebut. Contoh puisi tersebut bisa kalian gunakan ketika kalian memilih gaya tersebut, karena puisi dari karya Taufik Ismail ini mudah dipahami karena banyak kata-kata pengulangan yang bisa kalian mudah menghafalkan, sehingga kalian bisa hafal dan kalian bisa memilih gaya deklamatoris sebagai acuan kalian, sebagai tantangan kalian ketika kalian ingin membacakan puisi dengan lebih baik tentunya. Nah, gaya yang ketiga ini gaya apa ya teman-teman? Gaya ini menurut saya adalah gaya yang paling jarang atau sangat sulit. Karena apa? Karena gaya teatrika ini kalian ditantang untuk totalitas dalam berekspresi dan mendukung unsur yang lainnya seperti kostum, properti, musik, dan sebagainya. Biasanya kalau gaya dari gaya teatrika ini lebih ke musikalisasi puisi. Jadi kalian bisa menggunakan backsound dengan kostum yang sudah kalian sesuaikan dengan tema puisi dan judul yang kalian
sudah pilih tentunya. Tapi penasaran? Totalitasnya seperti apa ya dimaksudkan ya? Boleh gak sih ketika kita membawakan gaya teatrika ini membacakan dengan membawa teks? Nah, kalian harus pahami dulu, gaya teatrika ini kalian boleh membawa teks ya teman-teman. Tetap dengan opsi kalian bisa memilih dengan opsi kalian berdiri, duduk, atau berdiri, duduk, dan bergerak. Pasti kalian sudah sering nih melihat ketika lomba banyak sekali yang sampai jatuh, sampai histeris itu kenapa ya? Nah, itu mereka menggunakan gaya teatrika tersendiri dengan totalitas yang mereka perankan sesuai dengan isi puisi yang dibawakan oleh si pembaca puisi. Penasaran? Kayak mana ya teman-teman? Apakah aku bisa? Bisa tentunya teman-teman, karena yang penting kuncinya kalian pahami dulu, kalian resapi dulu. Ketika kalian memang menggunakan musik, kalian harus bisa mengikuti alunan musik tersebut. Tapi kalau memang kalian tidak menggunakan musik, kalian harus bisa memperankan gestur kalian, tubuh kalian, sehingga puisi kalian yang kalian bawakan ini sangat mengagumkan. Penasaran? Langsung saja kita ke contohnya dengan opsi berdiri, duduk, dan bergerak. Oke teman-teman, kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita baca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api, dan kami telah dihujani abu-abu. Allah. Nah, itu tadi teman-teman sedikit cuplikan gambaran kalian ketika kalian memilih gaya dari gaya teatrika ini. Penuh emosi, penuh penghayatan, dan tentunya penuh makna. Nah, itu